Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi info dasar mengenai tanaman, yaitu 3 komponen utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk memiliki tanaman yang sehat dan tumbuh dengan wajar, kita harus memperhatikan 3 komponen utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa saja 3 komponen utama tersebut? Baik, yang pertama tanah, yang kedua air, dan yang ketiga cahaya matahari. Tanah yang subur tentu akan berpengaruh besar pada tumbuh kembang sebuah tanaman. Seringkali kita menanam sebuah tanaman tanpa memperhatikan kondisi tanah terlebih dahulu. Padahal ketika kondisi tanah itu tidak baik, maka seharusnya kita membenahi tanah terlebih dahulu, bisa dengan cara menaburkan pupuk TSP, pupuk asam humat, atau ya sejenisnya lah. Ya bisa ditanyakan ke tukang pupuk ya di sekitar kalian, atau dengan mengganti tanah dengan yang baru dengan cara digali gitu, cara manual ya, digali lalu diisi kembali. Nggak harus banyak-banyak sih, cukup ya sekitaran, buat di sekitaran tempat kita menanam aja, nggak harus semua gitu kan. Jadi yang nggak terlalu banyak gitu, sesuai kebutuhan aja. Jadi tanah yang sebelumnya kita singkirkan, kemudian galian tersebut kita isi lagi dengan tanah yang baru yang bisa membuat tanaman lebih mudah berkembang akarnya ya. Atau bisa juga diisi dengan pupuk kompos organik gitu kan, yang bisa dibeli di, atau tanah gunung ya, yang bisa dibeli di tukang-tukang tanaman di sekitar kalian ya. Pasti ada, pasti. Dan untuk kondisi tanah yang padat, maka kita harus sering melakukan pemugaran tanah dengan dicangkul minimal sebulan sekali. Apabila kondisi tanah kita sudah bagus, maka ya kita tinggal perhatikan ini aja, hama-hama ini aja ya, gulma gitu ya, gulma atau tanaman liar seperti rumput dan sejenisnya gitu kan, yang bisa mencuri nutrisi dari tanah tersebut sehingga mengurangi jatah buat tanaman yang kita inginkan gitu kan, nutrisinya. Yang kedua, air yang cukup. Setiap tanaman membutuhkan air yang cukup, tidak kurang tidak lebih. Kebutuhan kecukupan air itu hanya bersifat sementara, yakni hanya saat tanaman baru ditanam sampai usia paling lama 1 tahun saja. Jika tanahnya memungkinkan untuk berkembangnya akar, maka dalam tempo usia 3 bulan pun akar sudah bisa mencari air sendiri. Tapi jika kondisi tanahnya kurang bagus, maka kita harus lebih sering memperhatikan kondisi tanaman. Paling tidak ya sampai 1 tahun, atau sampai pohon itu benar-benar terlihat berkembang. Ya kita juga pasti bisa menilai sendiri ya. Dan yang ketiga, cahaya matahari. Ini nih yang jarang diperhatikan. Cahaya matahari. Sering terjadi kesalahan pada kita saat menanam pohon adalah tidak memperhatikan jangkauan cahaya matahari. Kebutuhan tanaman pada cahaya matahari itu setiap hari ya, minimal seminggu sekali, kecuali tanaman indoor ya. Tanaman indoor pun itu seminggu sekali tuh sepertinya harus dijemur itu, tapi ya jangan setiap hari. Kalau untuk tanaman indoor seperti aglonema atau janda bolong itu kan nanti malah bisa gosong lagi. Jangan sampai kita menanam pohon tapi keadaan terhimpit oleh pohon besar di sekitarnya, atau terhimpit bangunan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari. Karena ini bisa membuat daun tidak bisa melakukan fotosintesis, yang berakibat terjadinya daun layu hingga rontok, dan bisa mengakibatkan kematian pada tanaman. Ini bahayanya kekurangan cahaya matahari. Terhalangnya cahaya matahari kepada tanaman juga bisa membuat tanah terlalu lembab yang memancing tumbuhnya jamur pada akar ya. Bahaya itu. Atau bahkan daun yang tentu sangat tidak baik jika dibiarkan kekurangan cahaya matahari, yang ujung-ujungnya nanti akan bisa mengakibatkan kematian pada pohon tersebut. Kalau untuk yang sudah terlanjur terkena jamur pada akar, solusinya kita bisa memberikan fungisida ya. Fungisida itu kan biar ini ya, biar tanahnya juga biar tanaman kita tetap sehat dan bisa berkembang dengan baik. Oke, sekian dulu teman-teman tips dan info dari saya. Ini tips ringan ya, semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah, atau ya syukur-syukur kita bisa menjadi petani gitu ya, dengan memiliki banyak tanaman buah yang
insya Allah sangat menghasilkan sekali ya kalau kita punya perkebunan buah. Oke, sekian cukup, terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ya, biar teman-teman kita pada tahu, biar kita bisa ya berbagi ilmu lah, bermanfaat gitu kan ya. Insya Allah suatu saat pasti akan ada manfaatnya. Oke, sekian dari saya, salam tandur dari Kebun Aluna. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.